Hai sih friends, selamat pagi. Di Sabtu yang cerah ini aku akan vaksin yang kedua. Aku udah bawa kartunya, mau siap-siap vaksin di Puskesmas Kebayoran Baru. Yuk kita lihat. Kayaknya nggak boleh rekaman lagi sih di dalam sih friends. Jadi mungkin abis vaksin nanti aku akan ceritain gimana-gimananya ya. Yuk. Lupa. Aku doang akhirnya selesai vaksin sih friends. Tadi udah vaksin yang kedua di Puskesmas Kebayoran Baru. Rasanya kayak gimana? Aku ceritain dalam mobil yuk, biar lebih jelas. Ada beberapa informasi yang aku kalau masalah yang sekarang tuh kalau aku baca tuh tadi itu Bio Farma yang kedua. Yang pertama itu beda di rumah sakit sama yang kedua. Yang kedua itu booster. Ini baru jadi kali Bio Farma. Anyway, friends, jadi aku udah vaksin yang kedua. Mana ya? Nih kartu vaksinnya. Kalau yang pertama itu apa nama vaksin yang pertama? Sinovac. Yang kedua tulisannya sih Bio Farma sih friends. Tuh. Gitu ya. Nah ini ada kartu vaksinnya. Jadi udah 2 kali. Kemarin waktu aku di Kompas TV gitu, kemarin itu di Kompas TV di Kata Netizen aku kan diwawancara ya, ngomongin tentang vaksin karena masih banyak ternyata masyarakat Indonesia yang takut vaksin gitu ya. Sama di sebelah saya juga takut vaksin sebenarnya sih friends ya. Jadi saya tuh bicara waktu di Kompas TV itu sama Profesor Dr. Ari F. Syam, itu dia spesialis penyakit dalam dan dekan FKUI. Terus juga kemarin ada Pak Windu Purnomo, ahli epidemiologi dari UNAIR. Nah, Prof. Ari sama Pak Windu itu kemarin bahas bahwa gini, sebenarnya butuh 70% orang di Indonesia yang sudah divaksin ya untuk membuat pandemi ini berakhir. Karena kalau minimal 70% orang itu sudah divaksin gitu ya. Jadi ketika dia kena gitu ya, dia ketika dia kena dia masih tetap bisa menularkan ke orang lain walaupun dianya nggak sakit. Jadi dia nularin ke orang yang juga udah imun, nularin lagi ke orang yang imun, akhirnya penyakitnya itu hilang. Jadi butuh 70% orang sebenarnya divaksin gitu ya. Terus dia bilang bagi mereka yang sudah pernah terkena COVID, bukan berarti mereka imun total, enggak, tapi mereka itu butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Maaf ya, sampai galau. 3 bulan gitu untuk bisa sembuh dari untuk 3 bulan itu untuk dia punya masa imunnya dia itu oke gitu, sih friends. Nah, sementara kalau kayak saya gitu ya yang sudah divaksin sampai kedua, saya itu masa imunitas saya itu masih cukup, bukannya fragile gimana ya, tapi bukannya rentan yang gimana banget, tapi dia isi vaksin ini dari yang kedua, dari yang suntikan yang kedua itu butuh waktu sebulan untuk bisa adjust dan benar-benar 100% memprotek tubuh saya. Jadi bagi yang sudah kena COVID, dia bukan berarti Anda 100% wah gak akan kena lagi dan pertahanannya langsung oke. Anda butuh waktu kurang lebih tuh 3 bulan. Makanya bagi yang sudah pernah kena COVID, ya, saya tadi nanya di Puskesmas Kebayoran Baru, yang nyuntik saya itu bilang, tadi yang nyuntik saya adalah Mas Jamil. Mas Jamil bilang kalau yang sudah pernah kena COVID biasa nanti akan ada jatahnya mereka itu di booster gitu ya. Jadi booster artinya apa? Mereka cuma 1 kali doang. Mungkin yang dari Bio Farma ya, menurut saya kayaknya sih dari Bio Farma gitu. Dugaan saya kenapa? Karena tadi saya juga dapat boosternya yang Bio Farma gitu. Bukan yang seperti pertama lagi gitu. Pfizer kapan masuk saya masih belum tahu karena saya juga tadi nanya petugas medisnya juga belum tahu.
Jadi yang sudah kena COVID nanti mereka setelah sebulan mereka nggak kenapa-napa, nggak kena yang kedua lagi, karena ada simptomnya lagi. Yang kedua tuh bakal ada pegel-pegel badannya dan segala macem, terus gitu kelelahan yang agak berlebihan gitu ya. Ada beberapa yang kayak begitu. Itu nanti mereka setelah sebulan mereka baik-baik aja, sehat, diperiksa apa segala macam, tapi tidak ada komorbid tentunya ya. Komorbid adalah penyakit bawaan seperti misalnya darah tinggi, jantung gitu ya. Itu sama autoimun itu nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sudah ada basic autoimunnya, itu dia bisa jadi ada yang baik-baik aja, ada yang enggak. Karena yang kalau autoimun tuh bisa jadi nanti sistem tubuhnya itu melakukan perlawanan yang berlebihan gitu sampai membuat dia sakit gitu ya. Misalnya ada yang sampai dalam kondisi parah, misalnya jadi lupus gitu misalnya. Ini kalau yang autoimun. Jadi itu sebabnya kenapa yang autoimun tuh nggak boleh. So komorbid tetap nggak bisa gitu ya, karena kondisi-kondisi yang saya bilang tadi. Apa sih rasanya saya habis divaksin? Waktu pertama kali vaksin sakit banget. Tapi gini, rasa sakit itu sangat-sangat relatif ya. Saya penakut gitu, jadi jangan pakai standar saya. Saya penakut gitu, jadi kalau misalnya mana jarum suntik mah udah deh gitu deh, urusannya udah takut aja deh gue pokoknya gitu. Pegel tangannya selama berapa hari, tapi divaksin apapun kayak HPV atau apa-apa gitu juga memang pegel. Nah, ada beberapa yang sampai demam katanya. Saya sih udah tahu karena kan saya dimasukin virus yang tidak aktif ya. Jadi pada waktu habis suntik pertama itu malamnya tuh saya kayak orang mau flu gitu, kayak orang mau meriang, tapi saya nggak demam, nggak ini, cuma kayak pegel-pegel badannya gitu. Beberapa petugas kesehatan tadi yang juga sudah divaksin, saya sempat ngobrol, mereka juga sampai ada yang demam gitu ya, tapi mereka minum yang ada paracetamolnya aja gitu, dan bisa beli di warung gitu, kayak gampang aja sih gitu ya, nggak ada reaksi yang berlebihan. Tapi yang ditakutkan itu adalah alergi apa enggak, gatal-gatal apa enggak segala macam. Aku sih nggak ada apa-apa, puji Tuhan gitu ya, everything was fine. Yang kedua tadi udah takutnya udah sama kayak yang pertama, udah bakal sakit banget ya, bakal pegel banget. Ternyata enggak. Mungkin karena ekspektasi, mungkin karena apapun itu aku nggak tahu gitu ya. Jadi kayaknya gitu sih friends. Seperti waktu lagi di Kompas TV saya juga ditanya kenapa sih mau divaksin. Buat saya ini adalah chance atau kesempatan terbesar saya gitu ya. Memang betul gitu ya, sebenarnya apakah ada vaksin yang 100% benar-benar aman? Iya, kita nggak tahu karena ini kan adalah virus yang tidak diaktifkan. Jadi pasti ya tubuh akan bereaksi gitu ya. Saya tahu nggak ada yang 100% aman, tapi buat saya ini adalah cara keamanan yang paling baik yang bisa diberikan pada diri saya. Ini kan vaksin ini dibuat di dunia ini sampai berapa juta ya gitu ya. Ratusan juta kan gitu ya. Buat Indonesia aja berapa? Kalau 100 juta kalau nggak salah ya, kalau saya dengar dari TV itu ya tentang berapa banyak vaksin yang sudah masuk Indonesia gitu, dan sudah sekian puluh juta nakes gitu yang sudah disuntik. Nah, menurut saya apa iya sih gitu akan dirilis di dunia ini? Masa sih WHO segitu amat kalau merilis sesuatu yang tidak jelas kepastiannya atau yang tingkat keberhasilannya rendah? Kan nggak mungkin, ini kan nyawa manusia gitu. Kalau saya sih percaya itu aja gitu ya. Jadi bagi yang masih takut gitu untuk divaksin gitu ya, sambil menunggu jatah gitu, ya boleh berdoa, boleh ini itu, tapi kan nggak ada salahnya untuk preventif. Sama aja kayak misalnya kita masuk hutan gitu ya, terus kita takut digigit ular gitu misalnya gitu. Iya, takut digigit ular kan bukan berarti kita masuk hutan blas aja gitu ya, terus nggak pakai apa-apa, nggak pakai proteksi apapun gitu. Nah itu gitu. Nah buat saya ini adalah salah satu proteksi gitu saya yang terbaik yang bisa saya berikan buat tubuh saya gitu. Jadi jangan takut divaksin kalau kamu tidak ada gangguan yang apa sih namanya, yang komorbid atau ada gejala bawaan. Lagian juga ada screeningnya itu sampai 4 meja gitu ya. Meja kedua tuh ditanyain sekitar 16 pertanyaan. So pretty much you gonna be fine. Jadi yuk kita sukseskan ya vaksin COVID-19 ini. Kalau sampai 70% setidak-tidaknya dari jumlah penduduk Indonesia tuh sudah divaksin, kita akan cepat lepas dari pandemi ini ya. Yuk kontribusi sama-sama sih friends. So saya mau praktek dulu
ya mau konseling. Sekarang ini hari Sabtu. Dan ya, pretty much it. Semoga informasi yang saya kasih bisa membuat Zifred lebih tenang dan membuat keputusan yang bijak terhadap tubuh dan kesehatan. Oke, Zifred.